Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita kembali melanjutkan kajian kita Al-Usul As-Salasah setelah kita libur cukup lama ya di bulan Ramadan. Kita masuk ke Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua. Ma'rifatu dinil Islami bil adillah, itu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan apa? Dalil-dalilnya. Dan telah kita sebutkan makna Islam. Kata beliau, wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah al-istislam lillah. Hakikat Islam itu, kata beliau, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah. Bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, makna yang kedua dari makna Islam yaitu al-inqiyad, yaitu patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan makna yang ketiga dari makna Islam, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah ya akhwat Islam, 3 makna Islam. Jadi kalau antum ditanya, apa sih Islam? Jawabnya bahwa Islam itu adalah 3 perkara tadi. Yang pertama apa? Al-istislam lillahi bit-tauhid, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Yang kedua, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, itu patuh dan tunduk dengan menaatinya. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah Islam. Maka dari itu ya akhi, hakikat yang diinginkan dari Islam adalah agar kita benar-benar mentauhidkan Allah. Itulah agama Islam. Islam menginginkan supaya kita agar benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bisa patuh kepada Allah, tidak mungkin bisa kita tunduk kepada Allah kecuali dengan kita menyalahi hawa nafsu kita. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu tidak mungkin bisa tunduk dan patuh kepada Allah. Karena itulah, saudaraku sekalian, kalau kita belajar tentang Islam, kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang Sunnah, tapi hati kita masih dikuasai hawa nafsu, sulit sekali kita untuk patuh dan tunduk kepada Islam itu sendiri. Makanya Allah menyebutkan tentang kisah si Bal'am dalam surat Al-A'raf ayat 176. Apa kata Allah? Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha
Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang sudah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lihat. Allah menyuruh Rasulullah menceritakan tentang kisah seorang laki-laki di zaman Nabi Musa. Dia bernama Bal'am. Kenapa si Bal'am? Si Bal'am sudah Allah ajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, Pak. Namun apa yang terjadi? Fansalakha minha, ia lepas dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, dan setan mengikutinya. Wa kana minal ghawin, maka ia menjadi orang yang tersesat jalan. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Lalu Allah menyebutkan kenapa si Bal'am sudah diajarkan ayat-ayat Allah tapi nggak ada manfaatnya, Pak. Allah menyebutkan sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia, itu ngikutin syahwat. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Makanya kalau ada dua penyakit ini, Pak, dalam hati kita, sulit untuk menaati Allah, itu sulit. Yang pertama apa? Penyakit syahwat. Dan biasanya penyakit syahwat, Pak, identik dengan 3. Tahta, harta, wanita. Ini penyakit apa? Syahwat. Ini ya. Di mana ia sangat tamak terhadap harta sehingga tidak peduli halal dan haram. Dia sangat menginginkan tahta sehingga tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Tertipu dengan wanita, tak peduli lagi dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini penyakit yang berat. Yang kedua apa? Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Makanya siapapun kita yang ingin agar kita bisa tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit itu ya. Maka di sini beliau menyebutkan bahwa hakikat Islam adalah supaya kita mentauhidkan Allah dan supaya kita benar-benar menaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Artinya, kalau kita belum berlepas dari kesyirikan, belum sah Islam kita. Ada orang berkata, saya hanya beribadah kepada Allah saja kok. Saya tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi saya tidak berlepas diri dari kesyirikan. Saya menghormati Tuhan yang disembah selain Allah. Kita katakan belum sah Islam Anda. Karena hakikat daripada Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Allah tegas mengatakan bahwa ini adalah merupakan tali Allah yang kuat, Islam. Apa itu? Kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Sebatas iman kepada Allah tanpa kafir kepada tagut lah. Nggak diterima. Kita lanjutkan. Wahuwa thalathu maratib. Dan Islam ada 3 martabat. Apa itu? Yang pertama al-Islam. Naik lagi al-Iman. Dan yang paling tinggi al-Ihsan. Inilah Pak martabat Islam. Jadi Islam ada 3 martabat. Yang paling rendah martabat Islam. Yang pertengahan martabat apa? Iman.
Dan yang paling tinggi martabat apa? Ihsan. Maka dari itu, akhi, setiap mukmin adalah muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Dan setiap muhsin adalah mukmin. Tapi tidak setiap mukmin itu muhsin. Ini kaidahnya, ya. Setiap mukmin pasti apa? Muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Karena derajat muslim di bawah derajat mukmin. Kapan seseorang disebut muslim? Kapan seseorang disebut mukmin? Imam Ahmad bin Hanbal berkata sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitab beliau, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis yang kedua, kata Imam Ahmad, muslim adalah walladzi yartaqibul kabirah. Muslim adalah yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Masih suka minum arak, masih suka makan riba, masih suka berzina. Ini masih muslim, Mbak, muslim. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kecuali kalau dia menghalalkannya dan mengatakan, zina halal, nggak apa-apa. Maka semua ulama sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Iya. Tapi kalau dia berzina, dia mencuri, dia makan riba, tapi dia punya keyakinan bahwa itu semua haram, tapi dia ngikutin hawa nafsu, maka dia masih statusnya masih muslim. Tapi apakah dia disebut mukmin? Disebut mukmin tidak? Disebut mukmin tidak? Salah juga jawaban antum. Ya. Dia tidak disebut mukmin yang sempurna. Akan tetapi dia disebut dengan mukmin yang fasik. Ya. Loh, bukannya tadi disebutkan bahwa mukmin lebih tinggi dari muslim? Betul. Tapi masalahnya, Pak, bukankah orang Islam pun masih punya keimanan kepada Allah? Dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makanya seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat bisa disebut muslim, disebut mukmin. Ya. Tapi kalau dia masih melakukan perbuatan dosa besar tadi, disebutlah dia mukmin fasikun. Mukmin yang fasik. Tapi kalau disebut mukmin secara sempurna, mukmin secara apa? Sempurna, mereka adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan menjalankan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Maka saat itu dia disebut mukmin yang sempurna. Iya. Kapan mukmin naik kepada muhsin, Pak? Seorang mukmin naik kepada derajat muhsin kalau dia bukan hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, Pak, tapi ditambah dengan yang sunnah, yang melebihi kewajiban. Contoh misalnya, Pak, Muslim mencintai Allah tidak, Pak? Mukmin mencintai Allah tidak, Pak? Ada nggak perbedaan cintanya Muslim dengan cintanya mukmin kepada Allah? Beda. Mukmin cintanya apa? Sempurna. Muslim cinta dia kepada Allah, tapi cintanya kurang, sehingga cintanya itu tidak menjadikan dia apa? Meninggalkan maksiat. Sama-sama cinta kepada Allah, tapi kan derajat cinta bertingkat-tingkat, Pak. Muhsin cintanya sangat cinta.
kepada Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai saking cintanya kepada Allah, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Selalu semangat dalam ketaatan. Selalu yang ia cintai adalah apa yang Allah cintai. Dan yang selalu ia cari ridho Allah Azza wa Jal. Wah, ini muhsin nih, Pak. Iya. Makanya derajat, jadi muslim, mukmin, muhsin semua berserikat dalam cinta kepada Allah. Tapi yaitu, muslim takut kepada Allah tidak, Pak? Takut. Mukmin takut juga kepada Allah. Muhsin juga, cuman perbedaan derajatnya, Pak. Muslim takut, cuman takutnya kurang. Buktinya masih dia berbuat maksiat. Iya. Tapi mukmin takut, tapi takutnya sempurna, Masya Allah. Sehingga rasa takutnya mencegah ia untuk berbuat maksiat. Sedangkan muhsin takutnya luar biasa. Sampai-sampai saking takutnya akhwal Islam, ia beribadah kepada Allah itu sangat khusyuk sekali. Iya. Seperti halnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa takut mereka itu, Pak, terkadang mengalahkan rasa sakit mereka. Abdullah bin Umar pernah kakinya itu terkena panah yang beracun, berakibat kakinya busuk. Akhirnya dokter harus, kata dokter, ini kaki harus diamputasi. Dan tahu sendiri di zaman dahulu nggak ada yang amputasi, nggak pakai apa? Nggak pakai bius-biusan, Pak. Apa kata Abdullah bin Umar? Silahkan potong aku dalam keadaan aku sholat. Beliau pun sholat, rasa takutnya kepada Allah dan rasa khusyuknya mengalahkan rasa sakitnya. Ini derajat yang sangat tinggi akan Islam. Iya, kalau kita belum sampai kayaknya, Pak. Iya, kita mungkin masih derajat mukmin itu juga mukminnya Allahu a'lam gitu loh, mukmin yang sempurna. Soalnya kita masih banyak berbuat dosa, masih suka berbuat apa? Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita berusaha supaya kita bisa naik derajat kita kepada derajat apa? Mukmin. Kalau bisa sampai kepada derajat muhsin, Masya Allah. Iya. Makanya muslim sholat sunnah apa tidak, Pak? Muslim sholat sunnah. Mukmin sholat sunnah. Muhsin juga sholat sunnah. Tapi derajatnya beda. Muslim sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya cepat. Plak. Yang penting sholat. Mukmin berusaha memperbaiki sholatnya, tapi muhsin sholatnya luar biasa, Masya Allah. Sebagaimana halnya Rasulullah. 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Para sahabat dahulu sholat tahajud, sholat tarawih, 1 rakaatnya ratusan ayat. Dan mereka sangat menikmati sholat itu, Pak. Tidak ada yang lebih nikmat di hati mereka dari sholat. Ini sudah sampai derajat apa? Muhsin. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Waqiah, Pak, tentang 3 golongan manusia. Iya. Dalam surat apa? Al-Waqiah. Allah mengatakan, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an munbatha." وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Allah mengatakan, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Siapa yang pertama? Ashabul yamin.
Siapa yang kedua? Ashabus shimal. Ashabul yamin itu golongan kanan. Siapa yang kedua? Ashabus shimal, golongan kiri yang masuk neraka. Siapa yang ketiga? Ini yang paling tinggi derajatnya. Sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Itu mereka as-sabiqun as-sabiqun, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka itu derajatnya muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang yang sampai derajat sabiqun ini banyak di generasi pertama, sedikit di generasi terakhir. Berarti orang-orang yang sampai kepada derajat as-sabiqun ini para orang yang sampai derajat ihsan, muhsin. Ternyata Allah mengatakan itu mereka banyaknya di generasi pertama. Sedangkan di generasi terakhir sedikit. Sedangkan ashabul yamin, Allah mengatakan apa? Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Mereka banyak di generasi pertama, banyak juga di generasi apa? Terakhir. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk ashabul yamin, bahkan berharap bisa masuk kepada as-sabiqun as-sabiqun. Iya. Kita lanjutkan, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap martabat memiliki rukun-rukun. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, dan ihsan ada rukunnya. Al-martabatul ula, martabat yang pertama yaitu Islam. Fa-arkanul islami khamsah. Adapun rukun Islam ada 5. InsyaAllah semua sudah tahu ya. Apa itu rukun Islam? Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga apa? Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Yang keempat apa? Wa shaumu ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima apa? Wa hajju baitillahil haram, dan haji ke Baitullah. Kita akan sedikit bahas satu persatu, Pak. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syarat seseorang masuk Islam. Siapapun yang masuk Islam tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak dianggap Islam. Walaupun dia meyakini Islam benar, saya yakin Islam benar, Nabi Muhammad benar, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada manfaatnya. Bukankah paman Rasulullah Abu Talib tahu? Paman Rasulullah SAW Abu Talib. Abu Talib membenarkan Islam tidak, Pak? Ya. Meyakini kebenaran Nabi Muhammad tidak, Pak? Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tak mau dia. Maka tidak ada manfaatnya itu semuanya. Iya. Kata Rasulullah, kalau bukan karena aku, niscaya Abu Talib berada di keraknya api neraka. Tapi kemudian ya dengan syafaat Rasulullah SAW, Abu Talib ya termasuk penduduk api neraka yang paling ringan siksanya. Tapi selama-lamanya. Ya. Syahadat la ilaha illallah. Apa makna syahadat, Pak? Syahadat itu artinya persaksian. Ketika antum berkata, asyhadu, aku bersaksi. Apa makna bersaksi, Pak? Kalau antum jadi saksi di pengadilan, Anda bersedia menjadi saksi? Siap. Berarti sebagai seorang saksi, kita yang pertama apa, Pak? Kita harus bersaksi berdasarkan keilmuan. Tidak mungkin kita bersaksi tanpa ilmu. Ya.
Kita mau jadi saksi, tapi kita nggak tahu ilmunya, nggak mungkin, susah. Berarti syarat orang yang mengatakan saya bersaksi harus di atas ilmu, Pak. Makanya kemudian para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah memiliki berapa syarat? 7 syarat atau 8 syarat. La ilaha illallah memiliki 7 syarat. Syarat yang pertama, ilmu. Ilmu, Pak. Syarat yang kedua, yakin. Syarat yang ketiga, qabul, menerima. Syarat yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Syarat yang kelima, ikhlas. Syarat yang keenam, as-sidqu, jujur. Dan syarat yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Siapa yang bisa mengulangi 7 syarat la ilaha illallah? Pertama apa, Pak? Ilmu. Ilmu melahirkan apa? Yakin. Nggak mungkin yakin tanpa ilmu. Nggak mungkin. Iya. Dari ilmu tumbuh yakin. Dari yakin itu akan menimbulkan apa? Menerima. Menerima menimbulkan apa, Pak? Ketundukan dan kepatuhan. Kepatuhan disertai dengan apa? Ikhlas dan kejujuran. Lalu kemudian cinta. Iya. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Saya pernah menyebutkan kepada antum juga, kenapa sih harus 7 syarat itu, Pak? Kenapa enggak 8, enggak 9, enggak 10? Karena 7 syarat ini sebetulnya dalam kehidupan kita sendiri ada. Saya berikan contoh, kalau antum punya mobil rusak, antum bawa kemana? Mobil antum rusak, bawa kemana? Ke bengkel. Tapi antum kan nggak sembarangan bengkel, harus bengkel yang bagus. Sekarang tahu dari mana kalau itu bengkel ini bagus? Harus punya ilmu. Ketika kita punya ilmu bengkel bagus ini bagus banget bengkelnya, muncul yakin. Dengan yakinnya antum bawa mobil antum ke bengkel. Lalu kata tukang bengkelnya, Pak, ini yang rusak karburatornya, Pak. Terima nggak, Pak? Oh iya, baik. Maaf, Pak, tolong dihidupin mesinnya bisa nggak, Pak? Tunduk nggak? Tunduk aja. Dan ketika antum hidupkan mesin itu dengan ikhlas nggak, Pak? Ikhlas. Dan jujur dari hati. Ya, setelah selesai, Masya Allah, benar, bagus. Besok-besok saya kesini lagi. Muncul cinta. Antum ketika mau cukur rambut, ada 7 ini, Pak. Mau ke tempat cukur yang bagus butuh ilmu. Ketika tahu itu tempat cukurnya bagus banget, datang antum dengan yakin, Pak. Kata tukang cukur, maaf Pak, ini rambutnya yang bagus begini-begini Pak. Pengalaman begitu. Oh ya, terima aja. Maaf Pak, kepalanya bisa dimiringin ke kanan nggak Pak? Tunduk aja. Ketika antum memiringkan kepala dengan ikhlas dan kejujuran dari hati antum dan tidak terpaksa. Ya. Nah, ternyata dalam kehidupan kita ini ada loh Pak, 7 perkara ini. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka kita berilmu tentang la ilaha illallah, tentang Allah, yakin kepada Allah, menerima semua yang Allah beritahukan dan konsekuensi dari la ilaha illallah, tunduk dan patuh disertai dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah dan jujur dari hati kita dan cinta. Nah, inilah 7 syarat la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, wajib dipenuhi 7 syarat ini. Satu saja hilang, belum diterima la ilaha illallah. Iya. Contoh misalnya, yang hilang apa? Yang hilang kejujuran. Enggak jujur iman antum kepada Allah, kayak orang munafik. Orang munafik kehilangan kejujuran, Pak. Dia mengucapkan la ilaha illallah pura-pura aja. Karena takut aja. Tapi hatinya dipenuhi dengan apa? Kebencian kepada Islam. Kufur kepada Allah. Dia sembunyikan kekafirannya. Dia perlihatkan keimanan. Maka orang munafik kehilangan kejujuran. Atau misalnya antum kehilangan syarat cinta. Saya tidak cinta, saya benci. Bagaimana orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya akan disebut Muslim? Nggak mungkin. Makanya 7 syarat ini harus, Pak. Harus terpenuhi semuanya. Namun tentunya, Pak, setiap Muslim itu bertingkat-tingkat dalam merealisasikan 7 syarat la ilaha illallah. Semakin sempurna merealisasikannya, semakin kuat Islamnya, Pak. Dan semakin kurang merealisasikan 7 syarat ini, semakin kurang juga tauhidnya biasanya. Iya. Kemudian kata para ulama, la ilaha illallah memiliki 2 rukun. La ilaha illallah memiliki 2 rukun. Dan antum insyaallah sudah tahu apa rukunnya. Rukun yang pertama apa? La ilaha. Yaitu nafyun, peniadaan. La ilaha artinya meniadakan. Rukun yang kedua, illallah. Itu penetapan. Maka la ilaha illallah harus memiliki 2 tadi. Meniadakan dan menetapkan. Kalau meniadakan saja, ateis. Kalau menetapkan tanpa meniadakan, musyrik. Orang yang mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, dia semua sebatas meniadakan saja. Ateis, Pak. Atau dia menetapkan saja Allah Tuhan. Ya. Tapi dia tidak meniadakan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, musyrik. Maka disebutlah ilaha illallah kalau ada 2 tadi, meniadakan dan menetapkan. Maka kita katakan tidak ada ilah yang berhak disembah ya dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Dan kemudian kata para ulama, la ilaha illallah ternyata memiliki pembatal. La ilaha illallah punya pembatal. Ya. Kalau antum sholat kentut, batal nggak sholatnya, Pak? Antum sholat sambil makan combro, batal nggak, Pak, sholatnya? Demikian pula, ketika antum mengucapkan la ilaha illallah, tapi antum melakukan pembatal la ilaha illallah, tidak diterima la ilaha illallah. Apa pembatal la ilaha illallah? Yang pertama yaitu syirik besar. Ya, asyirku billah. Maka orang yang jatuh kepada syirik besar, batal la ilaha illallah. Yang kedua apa?
Ada yang tahu? Pembatal la ilaha illallah yang kedua, sebagian ulama mengatakan, yaitu kamu menjadikan perantara antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk, kamu jadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara antara kamu dengan Allah. Yang kamu meminta kepada mayat tersebut. Iya. Minta apa? Minta syafaat. Datang ke kuburan, minta kepada penghuni kuburan, wahai Said Badawi, ya, tolong beri saya syafaat. Dia sudah minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, akhwal Islam, di antara pembatal keislaman apa? Kata para ulama, orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang sudah jelas kafir atau ragu. Misalnya orang yang tidak mau mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, Pak, dan mengatakan, oh orang Yahudi dan Nasrani itu enggak kafir. Padahal Allah dan Rasulnya sudah jelas mengkafirkan dalam Al-Quran dan hadis. Dia mengatakan, oh enggak. Atau dia ragu kekafiran mereka. Ya. Maka orang yang ragu atau tidak mau mengkafirkan orang yang sudah jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Beda, Pak, dengan masalah mengkafirkan Muslim dari Islam. Orang yang mengeluarkan Muslim dari apa? Kalau misalnya ada seorang Muslim jatuh kepada kekafiran, lalu kemudian kita belum berani mengkafirkan karena masih ada apa? Syubhat atau penghalang. Maka yang seperti ini tidak termasuk pembatal keislaman sama sekali. Iya. Yang membatalkan itu apa? Orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dan telah ada dalilnya, tapi nggak mau mengkafirkan. Seperti halnya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Iya. Padahal Allah dan Rasulnya tegas dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW pun tegas dalam hadis-hadisnya akan kekafiran mereka. Di antara pembatal keislaman yang keberapa? Yang keempat, orang yang memperolok ayat-ayat Allah atau memperolok Rasulnya. Memperolok, Pak. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Sudah masuk Isya ya? Baik. Setelah Isya insyaallah kita lanjutkan. Wabillahi taufiq. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, luruskan dan dirapihkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kemudian pembatal berikutnya yaitu al-istihza. Itu memperolok ayat-ayat Allah atau memperolok Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jika kamu bertanya kepada mereka, misalnya mereka akan berkata, kami hanya bersenda gurau saja, bermain-main. Katakan, apakah kepada Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta alasan lagi. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Sebab turunnya ayat ini, Pak, itu di sebuah peperangan, sehingga saya perang Tabuk. Bahwasanya ada seseorang berkata, "Ma ra'ayna arghaba utunan wa ajbanahum 'inda liqa min qurra'ina." Ada seseorang berkata, kami melihat orang yang paling pengecut dan paling doyan makan tuh kok para penghafal Quran ya. Mendengar itu seorang sahabat berkata, "Kadzab walakinnaka munafiq." Kamu dusta. Kamu itu orang munafik. Sungguh aku akan kabarkan perkataan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah sahabat ini kepada Rasulullah dan ternyata Allah sudah mendahuluinya. Maka kata sahabat ini, aku melihat orang ini yang memegang tali pelana unta Rasulullah sambil berkata, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kami hanyalah bersenda gurau saja ya Rasulullah, cuma bercanda. Maka Rasulullah bersabda, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian memperolok? Iya. Makanya ya akhi, walaupun itu candaan tapi isinya mengejek Allah dan Rasulnya. Demikian pula mengejek ayat-ayatnya. Maka ini termasuk pembatal apa? Keislaman. Iya. Kadang banyak ya kaum muslimin yang tidak paham gitu ya.
jatuh kepada istihza seperti itu, Pak. Memperolok agama Allah. Walaupun ya, kalau dia seorang muslim dan dia tidak tahu dan tidak paham hukumnya, belum bisa kita katakan kafir pelakunya. Karena masih ada penghalangnya. Ya. Namun orang yang tahu bahwa ini termasuk ayat Allah dan bahwa memperolok itu tidak boleh, sengaja dia memperolok, maka orang ini murtad dari agama Islam, batal keislamannya. Kemudian akal Islam di antara pembatal keislaman apalagi sihir. Apa itu? Sihir. Para ulama sepakat bahwa pelaku sihir itu kafir. Para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa pelaku sihir itu apa? Kafir. Walaupun sebagian ulama ada yang memberikan perincian. Tergantung jenis sihirnya. Kalau sihir itu disertai dengan takarub kepada selain Allah, maka ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau sihir itu tidak disertai dengan takarub kepada para jin, maka ya, mereka mengatakan ini belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dalil yang menunjukkan ya, bahwa pelaku sihir itu kafir, itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setanlah yang kafir, merekalah yang mengajarkan sihir. Iya. Lalu Allah berfirman di ayat itu, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan apa yang diturunkan di negeri Babil kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Di mana Harut dan Marut, Pak? Allah, dua malaikat yang Allah turunkan untuk menguji orang-orang Banu Israel. Di mana kalau ada orang Banu Israel yang ingin belajar sihir, datanglah kepada Harut dan Marut. Maka apa kata Harut dan Marut? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah ujian buat kamu. Maka jangan kamu menjadi kafir. Kalau ternyata dia tetap ngeyel, pengen belajar sihir, maka Harut dan Marut kemudian mengajarkan sesuatu kepada orang ini dan menyuruh pergi ke suatu tempat. Dan di tempat itulah setan mengajarkan apa? Sihirnya. Sebagaimana itu penafsiran Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, di situ Harut dan Marut berkata apa? Kami ini ujian, kamu jangan kafir. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang yang belajar sihir itu apa? Kafir. Karena biasanya, Pak, tidak mungkin seseorang bisa menguasai sihir dan bisa mempelajari sihir kecuali dengan disertai takarub kepada jin. Jin pasti akan minta sesuatu, ima itu misalnya ayam putih lah, ayam hitam lah, untuk disembelih lah, sebagai syaratnya. Sehingga akhirnya ada nilai di situ apa? Takarub kepada apa? Jin. Berarti di situ mengandung apa? Kesyirikan, jelas, Pak. Bahkan seorang dukun, Pak, supaya semakin tinggi sihirnya, apa yang dia lakukan, Pak? Dia tulis ayat Al-Quran dengan apa? Dengan darah haid. Bahkan dia jadikan Al-Quran sebagai alas ketika buang air. Demi untuk mendapatkan yang ilmu sihir yang sangat tinggi. Semakin kafir, semakin tinggi ilmu sihirnya itu, si dukun itu, Pak. Makanya dukun dalam Islam itu, Pak, dalam Islam dukun itu hukumnya dibunuh. Kalau di Saudi kan ada, ya, dibentuk oleh kerajaan sebuah lembaga yang memang khusus untuk apa? Mencari dukun. Ya. Ada lembaganya khusus itu, Pak.
Kalau di Indonesia dukun jadi penasihat spiritual. Wallahul musta'an. Dukun disebutnya dengan kata-kata mentereng lagi, Pak. Paranormal. Padahal nggak normal. Orang pinter. Padahal bodoh. Kenapa disebut orang pinter coba, Pak? Karena yang datang ke dia orang bodoh semua. Ya. Allahul musta'an. Ini memang kenyataan di negeri kita, yang namanya dukun ini malah memiliki tempat. Ya. Bahkan orang-orang yang ingin dapat jabatan ketika pemilu datang ke dukun, Pak. Ya biar apa katanya? Biar orang bisa nyoblos nomor dia. Dia bayar tuh para dukun. Wah, ngeri. Ya. Makanya tugas kita di negeri ini masih luar biasa berat. Ya. Untuk menyadarkan orang tentang bahaya perdukunan, bahaya sihir, bahaya syirik, dan yang lain. Ya. Allah musta'an. Kemudian di antara pembatal keislaman apa lagi? Di antara pembatal keislaman, orang yang membantu orang kafir untuk menghancurkan orang Islam. Orang yang membantu kaum kafirin untuk menghancurkan kaum muslimin. Dia kong kali kong dengan orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Iya. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman apalagi? Orang yang punya keyakinan bahwa ada seseorang boleh keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Orang yang punya keyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya orang sufi, Pak. Orang sufi punya keyakinan orang kalau sudah sampai derajat apa? Tingkat apa? Ma'rifat, ya. Katanya dia tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Makanya orang sufi membagi tingkatan agama mereka itu menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan syariat. Siapa tingkatan syariat? Yaitu yang masih wajib melaksanakan syariat. Nah, kita ini ya yang sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kita ini sebutnya tingkat syariat, Pak. Nanti kalau sudah sampai derajat tinggi, dan biasanya untuk sampai kepada derajat tinggi itu mereka ada wirid-wiridnya. Ya, mereka menyiksa diri dengan ibadah. Nah, sampailah derajat ma'rifat. Nah, kalau sudah sampai derajat ma'rifat, menurut mereka tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Jadi nggak wajib sholat lagi, nggak wajib. Hanya orang sufi itu, Pak, orang-orang pas adzan tuh orang-orang pergi ke masjid dia malah pulang. Ketika ditanya, kok kamu pulang nggak sholat di masjid? Oh, saya beda makom dengan kamu. Saya sholatnya di Mekah. Ya. Ngeri, Pak. Ini keyakinan orang sufi, ya. Yang mereka punya keyakinan bahwa orang kalau sudah sampai derajat yang sangat tinggi itu sudah tidak perlu syariat lagi. Allahu a'lam, saya kira cukup dulu sampai di sini kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Apakah muhsin salah satu sifat Allah? Iya. Allah ya menyifati dirinya dengan apa? Ihsan. Dan di antara nama Allah adalah Al-Muhsin. Yang berbuat apa? Ihsan. Namun perlu Bapak-bapak perhatikan, di antara sifat Allah ada yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluknya.
Dan di antara sifat Allah, ada yang makhluknya disifati dengan sifat itu. Contoh misalnya, di antara nama atau sifat Allah apa? Rahim. Rahim. Rasulullah SAW pun disifati apa? Rahim. Di antara nama Allah juga Rauf. Rasulullah pun disifati oleh Allah Rauf. Sebagaimana dalam surat apa? At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian, dan rauf dan rahim kepada kaum mukminin. Ya. Jadi ada sebagian sifat Allah yang makhluk pun disifati dengannya. Tapi sebagian nama Allah atau sifat Allah tidak boleh makhluk memiliki sifat tersebut atau nama tersebut. Contoh misalnya Rahman. Rahman hanya milik Allah. Tidak boleh makhluk disifati dengan apa? Ar-Rahman. Contoh lagi Rabb. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan, itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Razik, yang memberikan rezeki, hanya untuk Allah, makhluk tidak boleh. Iya. Apa makna muhsin? Tadi sudah kita sebutkan kalau untuk muhsin, untuk Allah, yaitu yang selalu berbuat ihsan kepada hamba-hambanya. Yang selalu berbuat apa? Ihsan atau kebaikan kepada hamba-hambanya. Ketika meyakini yang apa sih? Ini tulisannya susah Pak dibacanya Pak. Apakah wanita yang dulu meninggalkan sholat, puasa dan tidak taat pada suami lalu bertaubat bisa mendapat keutamaan masuk pintu surga dari mana saja? Suaminya udah meninggal ya? Kalau suaminya udah meninggal, wallahu alam, saya nggak tahu. Karena wanita yang masuk surga dari pintu mana saja, kata Rasulullah SAW itu, yang pertama apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Wa shamat syahroha. Dan berpuasa Ramadan. Wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya. Nah, dulu waktu punya suami suka gak taat, durhaka. Setelah suaminya meninggal baru taubat. Kira-kira masuk nggak di situ? Nah, itu saya nggak tahu. Masuk apa enggak? Ya. Yang jelas taubatnya diterima oleh Allah dengan taubat yang nasuh. Saya punya teman dan selalu ikut kajian. Tapi dia tidak meninggalkan yang sesuai ajaran Rasulullah. Ya baguslah itu. Saya punya teman dan selalu ikut kajian, tapi dia tidak meninggalkan yang sesuai ajaran Rasulullah, kan bagus kan? Saya bingung ini, bahasanya bingung Pak. Ya. Saya punya teman dan selalu ikut kajian, tapi dia tidak meninggalkan yang sesuai ajaran Rasulullah, kan benar kan? Meskipun dia tahu hukumnya.
Ini ini yang nulisnya error, Pak. Mungkin maksudnya tapi dia suka meninggalkan gitu. Bukan dia tidak, tapi dia suka. Salah tulis ini. Apakah selama ini dia ikut kajian hanya sekedar datang tapi tidak mengamalkan ilmunya ya Ustadz? Iya. Ya, misalnya dia udah tahu ini sunnah, tapi tinggalin, nggak diamalin. Maka ilmunya ini nanti akan menyeret dia ke neraka. Rasul sabda Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu yang akan menjadi hujjah laka, yang akan membela kamu nanti di hari kiamat. Aw hujjah 'alaika, atau yang akan menyeret kamu ke neraka. Makanya ilmu yang kita tidak amalkan itu nanti akan menyeret kita kemana? Ke neraka. Iya. Makanya kita menuntut ilmu itu, Pak, duduk di majlis ta'lim itu niatkan agar saya bisa mengamalkan ilmu. Saya sedang berproses dengan seorang ikhwan, tapi ayah saya masih menunda-nunda untuk bertemu dan sudah 2 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Bilang terus terang ke ayahnya, Pak, saya udah kebelet pengen nikah. Ya, saya takut berzina, Pak. Ini zaman fitnah. Tolonglah dimudahkan, jangan dipersulit. Ya, kalau Bapak sayang sama saya, seharusnya Bapak berusaha memudahkan saya menikah, Pak. Coba sampaikan baik-baik kepada Bapaknya. Ya, supaya Bapaknya mau ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.